Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seorang wanita muda yang mencoba menjalani hidupnya, tiba-tiba bertemu seseorang yang pada awalnya terlihat manis, namun akhirnya menimbulkan rasa tidak aman. Pria itu tidak hanya menghancurkan impiannya, tetapi juga meninggalkan luka mendalam pada seluruh keluarga dan teman-temannya. Dia lelaki egois yang hanya memikirkan diri sendiri dan mengambil semua yang bisa dikumpulkannya. Cinta, kepercayaan, bahkan juga nyawa. Gak pakai lama, watch. Missing someone with all your Di malam yang sejuk di tanggal 3 Juli 2008, 3 orang wanita muda bertemu di stadion sepak bola di Woodbridge, Virginia. Mereka datang untuk menonton pertandingan pendahuluan di Piala Afghanistan 2008. Pertandingan ini merupakan acara tahunan yang menarik ratusan orang Afghanistan Amerika untuk akhir pekan olahraga dan musik. Ketiga sahabat yang semuanya tumbuh di Virginia Utara sedang menunggu seorang teman lainnya yang termasuk dalam kelompok mereka. Gadis yang ditunggu bernama Humaira Rahman, seorang wanita cantik dan jangkung berusia 25 tahun yang tiba sekitar jam 9 malam. Di malam itu Humaira tampak ceria, tetapi 30 menit kemudian wajahnya berubah panik ketika ponselnya berdering tanpa henti. Si penelpon adalah Ehsan Amin, seorang pria yang telah dia kencani selama 2 tahun dalam hubungan putus sambung. Pria itu bertanya di mana Humaira saat itu, yang dengan singkat Humaira memberitahu jika dia dan teman-temannya sedang berada di stadion sepak bola. Setelah sedikit basa-basi, dia segera menyudahi panggilan tersebut. Namun Ehsan kembali menghubungi berkali-kali yang membuat Humaira tampak tertekan. Setiap kali ponselnya berbunyi, wajahnya tampak semakin stres. Melihat hal tersebut, teman-temannya merasa kesal dan jengkel atas sikap Ehsan yang membuat Humaira terintimidasi. Saat Ehsan kembali menelpon, salah seorang temannya bernama Zarlak Omanzoy meminta ponsel tersebut dan berbicara pada Ehsan. Dia mengatakan mereka akan menonton pertandingan dan semuanya baik-baik saja sehingga Ehsan tidak perlu khawatir. Namun alih-alih berterima kasih, pria itu justru menghardik Zarlah dan berkata, "Tutup mulutmu, berikan telepon itu pada Humaira." Saat itu Ehsan yang marah mengancam akan menyakiti Humaira dan akan mendatangi orang tuanya untuk memberitahukan hubungan mereka. Humaira yang ketakutan memohon agar Ehsan tidak melakukannya. Ehsan sendiri telah diputuskan 3 bulan sebelumnya, tetapi di malam itu dia kembali meneror dan membuat gadis itu gelisah sepanjang pertandingan. Ketiga temannya menyadari jika mereka harus mengambil tindakan agar pria itu tidak lagi mengganggu Humaira. Namun mereka juga menyadari jika melaporkan hal ini pada polisi tentunya akan sia-sia karena kepolisian sendiri telah memiliki banyak pekerjaan. Lagi pula, jika melapor pada polisi dan seandainya Ehsan ditangkap, tentunya setelah bebas, pria pemarah dan pendendam itu akan kembali mengganggu Humaira. Dan satu-satunya cara yang paling ampuh adalah melaporkan Ehsan pada pihak imigrasi karena pria itu merupakan penduduk ilegal. Setelah pertandingan, Humaira menelpon rumah Ehsan dan gadis itu merasa aman saat mengetahui pria itu sedang dalam perjalanan pulang. Yang artinya Humaira tidak perlu takut jika tiba-tiba Ehsan muncul saat mereka keluar dari gedung stadion. Setelah merasa yakin terlepas dari bahaya, Humaira masuk ke mobilnya sambil menangis. Dan teman-temannya mengatakan jika besok pagi mereka akan mencari tahu
apa yang harus dilakukan untuk terlepas dari Ehsan. Dalam perjalanan pulang, ketiga temannya terus menelpon menanyakan kabarnya, yang dijawab Humaira bahwa dia baik-baik saja. Walaupun Humaira dan Ehsan sama-sama berasal dari komunitas Afghanistan, tetapi kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Humaira lahir di Amerika dan lulus dari Universitas George Mason dan bekerja sebagai customer service di sebuah bank. Sama seperti wanita Afghanistan Amerika yang belum menikah, dia masih tinggal bersama orang tuanya. Dan karena tidak perlu memikirkan biaya sewa, gadis itu menggunakan hampir seluruh uangnya untuk membeli pakaian desainer. Dia bahkan mendapatkan reputasi sebagai fashionista yang tidak pernah memakai pakaian yang sama lebih dari sekali. Pada teman-temannya, sambil bercanda dia mengatakan, jika Mall Tyson Corner Center, tempat Humaira biasa shopping, adalah rumah keduanya. Sedangkan Ehsan yang telah beberapa tahun tinggal di Amerika, masuk ke negara itu secara resmi. Tetapi setelah visanya habis, dia tidak kembali ke negaranya dan tinggal sebagai imigran gelap. Agar tidak bisa dilacak imigrasi, Ehsan yang bernama asli Ajmal Hazemi mengganti namanya menjadi Ehsan Amin. Dari sekian banyak perbedaan tersebut, satu-satunya kesamaan mereka adalah sama-sama berbicara dalam bahasa yang sama. Sisanya tidak ada yang serupa. Pertama kalinya mereka bertemu saat Humaira dan teman-temannya sedang antri menunggu meja di restoran kebab Afghanistan di daerah Springfield. Dan dia memberitahu pada teman-temannya jika salah seorang pelayan di sana tampak sangat imut. Humaira sendiri belum pernah pacaran, dan ketika teman-temannya mendengar jika gadis itu tertarik pada seorang pria, mereka pun tertawa sambil mengatakan jika pada akhirnya Humaira bisa tahu juga mana cowok yang imut. Pada akhirnya mereka pun berkenalan dan beberapa waktu setelahnya berpacaran. Karena keluarga Humaira melarang putrinya pacaran sebelum menikah, mereka pun berhubungan secara diam-diam yang hanya diketahui oleh beberapa orang teman saja. Dalam masa-masa ini, kehidupan Ehsan pun mulai meningkat. Dia mendapat pekerjaan menjual mobil bekas di Autocash di daerah Stafford. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan asmara mereka mulai memudar ketika Humaira mendapati kenyataan jika kekasihnya yang dulu manis mulai menunjukkan sifat aslinya yang pemarah, controlling, dan selalu ikut campur dalam kehidupannya. Ehsan dengan mudah menjadi emosi jika dia tidak tahu saat itu Humaira sedang ada di mana, dengan siapa, dan ngapain aja. Ehsan yang tahu bahwa dulu sebelum mereka pacaran, Humaira dan teman-temannya sering menghabiskan weekend di klub-klub yang berada di seputaran Washington DC, berusaha membatasi gadis itu dengan menelponnya sebelum jam 11 malam agar Humaira tidak bisa pergi. Kalaupun Humaira telah berada di klub, dengan gigih Ehsan membujuknya agar kembali pulang ke Virginia Utara yang hanya berjarak 15 menit berkendara, dengan alasan bahwa hanya orang-orang bodohlah yang pergi ke klub-klub. Selama mereka pacaran, Ehsan berkali-kali mengganggu saat Humaira dan teman-temannya sedang hangout atau hanya sekedar belanja di mall. Seperti biasa, pria itu akan menelpon dan setelahnya Humaira yang tadinya ceria tiba-tiba berubah menjadi stres. Pada temannya, Humaira seringkali mengatakan akan meninggalkan Ehsan. Tetapi setelah putus, dia tidak benar-benar memutuskan kontak dengan pria itu yang berakibat Ehsan dengan mudahnya menghubungi Humaira dan entah bagaimana caranya dia selalu berhasil kembali masuk dalam kehidupannya. Menurut temannya, Ehsan yang manipulatif akan membuat Humaira percaya jika tidak ada pria lain yang bisa mencintainya seperti yang telah Ehsan lakukan. Dan setiap kali Humaira mencampakkannya, pria itu akan kembali datang merayu sambil membawa bunga dan parfum. Karena keseringan putus sambung,
Semua teman-teman Humaira tidak percaya jika gadis itu bisa sepenuhnya terbebas dari Ehsan. Di hari yang sama sebelum tengah malam, seorang tetangga Humaira bernama Mary yang sedang berada di mobil bersama temannya melihat Humaira berdiri di pinggir jalan bersama seorang pria. Gadis itu tampak tertekan dan melambaikan tangannya seolah membutuhkan bantuan. Pria tidak dikenal itu tampak meletakkan tangannya di lengan atas Humaira. Mary yang baru tiba di depan rumahnya mengatakan pada temannya apa yang baru saja dilihatnya. Dia mengajak sang teman untuk kembali memeriksa apakah Humaira membutuhkan bantuan. Tetapi setibanya di sana, Humaira dan pria itu telah pergi entah kemana. Keesokan paginya, seorang pria yang sedang berjalan di daerah rumah Humaira menemukan gadis itu tergeletak di pinggir jalan. Dia tewas bersimbah cairan merah dengan luka sajam sebanyak 91 kali. Di wajahnya terdapat luka pukul serta luka bekas gigitan di bagian tangan, dan di dekat tubuhnya ada sebuah dompet serta satu gunting patah yang dilemparkan di atas beton jalanan. Detektif Steve yang mendapatkan panggilan pada jam 7.45 pagi tiba di TKP 30 menit kemudian. Dia mengidentifikasi Humaira dari SIM yang ada di dompetnya. Namun saat mendatangi rumah gadis itu, semua keluarga sangat kaget dan tidak tahu apa yang telah terjadi pada putri mereka atau apakah saat itu Humaira memiliki musuh. Sang detektif yang menyadari jika ponsel Humaira tidak ada di TKP melakukan pencarian dengan memeriksa riwayat panggilan keluar masuk ponselnya melalui provider telepon. Dia menemukan satu nomor telepon rumah yang sering menghubungi Humaira yang berada di daerah Woodbridge. Ketika mereka mendatangi rumah itu, seorang pria yang membukakan pintu menduga kedatangan polisi berkaitan dengan sepupunya bernama Ehsan yang mengalami kecelakaan mobil dan sedang dirawat di Rumah Sakit Innova Fairfax. Setibanya di rumah sakit, di dalam ruangan UGD, sang detektif melihat Ehsan tertidur setelah mengakibatkan kecelakaan tabrakan 3 mobil pada jam 12 dini hari. Tepat 1 jam setelah tetangga Humaira melihatnya di pinggir jalan. Yang terjadi di malam itu, Ehsan yang menunggu Humaira di dekat rumahnya berhasil mengancam Humaira yang akan berangkat tidur untuk keluar dari rumah. Humaira yang takut Ehsan nekat menemui keluarganya tanpa sepengetahuan siapapun segera keluar menemui pria itu. Mereka bertengkar karena Ehsan tidak mau diputuskan dan tidak sudi jika satu saat nanti Humaira akan menjadi milik orang lain. Humaira memohon agar dilepaskan, tetapi Ehsan justru menyakitinya yang berakhir dengan menusuk gadis itu menggunakan gunting dan segera kabur dari sana. Dalam perjalanan, Ehsan yang mengemudi dalam kecepatan tinggi mendapatkan kecelakaan. Walaupun kondisinya cukup parah, dia berhasil keluar meninggalkan mobil dan kabur dari TKP dengan berjalan kaki. Namun polisi lalu lintas berhasil melacak asal mobil milik Ehsan yang berasal dari showroom tempatnya bekerja. Entah siapa yang membawanya ke rumah sakit, tetapi polisi lain yang menangani kasus tabrak lari mendatangi showroom tersebut dan mendapat info jika pria itu sedang dirawat di UGD. Ehsan yang saat itu telah didakwa oleh polisi lalu lintas atas kasus tabrak lari tampak dalam kondisi buruk. Di lehernya terdapat luka sajam yang dilakukannya sendiri setelah mencoba untuk melakukan bundir. Di jari tangan kanannya juga ada luka akibat gunting yang digunakannya sewaktu melukai Humaira. Dokter yang menanganinya mengatakan jika dia sedang menunggu hasil pemeriksaan psikiater yang mengevaluasi kesehatan Ehsan setelah pria itu berkali-kali menyatakan telah melakukan hal yang buruk pada sang kekasih dan dia berencana akan melakukan bundir.
Ehsan yang berhasil ditanyai oleh detektif mengakui segalanya, yang jika kejahatannya terbukti di pengadilan, dia akan menjalani 20 tahun penjara dan setelahnya akan dideportasi. Tragedi yang dialami keluarga Humaira tidak cukup sampai di sana. Mereka tidak saja kehilangan putri tercinta, tetapi juga menderita karena diserang secara online oleh para netizen yang berasal dari komunitas mereka sendiri. Beberapa jam setelah berita tewasnya Humaira, spekulasi bertebaran di sebuah forum online Afghanistan. Postingan tersebut menyertakan rumor kejam dan kritikan terhadap semua orang yang berhubungan dengan Humaira, termasuk teman-teman dan keluarganya. Sebuah akun hantu tanpa foto profil berpendapat bahwa Humaira pantas mati karena telah meninggalkan tradisi dan agama. Seolah merasa paling benar dan seolah dia tahu persis kehidupan Humaira, si penulis dengan jari-jari lincahnya meninggalkan banyak komentar menyakitkan berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa pernah tahu kejadian yang sebenarnya karena dia tidak pernah berada di posisi Humaira. Keluarga serta teman-temannya mencoba untuk meluruskan berita fitnah tersebut dengan berbagi cerita tentang kehidupan Humaira sebagai gadis muslim Afghanistan yang tinggal di negara barat dengan banyak kultur yang hidup berdampingan. Sebagai generasi baru, Humaira mewakili banyak anak-anak muda Afghanistan Amerika lainnya yang berusaha menyesuaikan hidup dalam dua kultur yang berbeda tanpa meninggalkan tradisi asal. Generasi mereka tentunya menghadapi lebih banyak tantangan jika dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di negara asal. Walaupun gadis itu menjalani hidup seperti anak-anak muda lainnya dengan bersenang-senang, hangout atau nongkrong di mall, tetapi Humaira tidak pernah meninggalkan agama dan tradisi. Hingga saat sebelum kematiannya, Humaira masih rajin beribadah dan sering datang ke masjid. Saat berkumpul dengan saudara atau keluarga besar, alih-alih bicara menggunakan bahasa Inggris, gadis itu selalu bicara dengan menggunakan bahasa Farsi. Dia selalu datang ke acara pertunangan, pernikahan, serta melayat orang meninggal di komunitas mereka yang jumlahnya sangat banyak. Gadis murah hati ini dikenal sangat royal pada keluarganya. Dia bahkan membelikan kado seharga 3,5 juta untuk menghibur neneknya yang sakit dan setiap harinya akan selalu datang ke rumah sakit untuk menemaninya sebelum akhirnya sang nenek meninggal. Keluarganya tentunya tidak rela jika orang-orang yang tidak pernah mengenal putrinya justru bertingkah seolah-olah mereka lebih tahu daripada keluarganya sendiri. Bagi keluarganya, walaupun putri mereka diberikan kebebasan, tetapi pada dasarnya Humaira tidak pernah melakukan hal yang aneh dan berlebihan. Untuk ukuran seorang anak keturunan Afghanistan yang lahir di Amerika, Humaira masih bersikap sangat normal. Kesalahannya adalah karena dia bertemu orang yang salah di waktu yang salah. Dan keluarganya tidak tahu tentang hubungannya dengan Ehsan karena sejak awal gadis itu telah diwanti-wanti tidak boleh pacaran. Itulah sebabnya mereka ingin berjuang agar berita fitnah tersebut tidak semakin meluas. Karena Humaira bukanlah seperti yang orang-orang gosipkan. Dalam sebuah acara peringatan untuk Humaira yang diadakan di kampus George Mason, hampir semua teman-temannya menceritakan Humaira dengan cara yang positif. Dan salah seorang temannya mengatakan, jika dari kasus Humaira lah mereka harus belajar bahwa seseorang bisa meninggal kapan saja. Dan kita harus menjalani hidup sebaik-baiknya karena hari esok mungkin saja tidak akan pernah datang. Pada sidang pendahuluan di tanggal 3 September 2008, pengacara Ehsan bernama Peter Greenspan berusaha membela kliennya dengan mengatakan jika kasus tersebut bukanlah pembunuhan berencana dan semua terjadi karena emosi sesaat. Tetapi jaksa berpendapat lain. Menurutnya, berdasarkan hasil olah TKP serta kondisi tubuh Humaira yang dipenuhi luka,
Perbuatan tersebut jelas merupakan aksi balas dendam karena gunting yang digunakan tentunya juga berasal dari tempat lain. Yang artinya semua telah direncanakan karena selain tukang jahit, normalnya tidak mungkin orang akan membawa gunting di tengah malam buta. Dia juga mengklaim jika Ehsan pria egois, manipulatif, controlling dengan rasa insecure berlebihan dan sulit mengendalikan emosinya. Ehsan merupakan tipe pria toksik yang karena ketidakmampuannya merasa memiliki kekuatan setiap kali mengendalikan Humaira. Dia akan sangat bahagia ketika berhasil membuat seseorang menuruti perintahnya. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, malam itu bukanlah kali pertamanya Ehsan membuat Humaira ketakutan dan tertekan. Setelah mendengarkan semua kesaksian tersebut, banyak orang-orang yang hadir merasa gemas ingin mencubit ginjal Ehsan. Salah seorang wanita di akhir persidangan mengatakan jika satu saat nanti Ehsan akan mendapatkan karma atas perbuatannya. Sedangkan di luar gedung pengadilan, sekelompok teman-teman Humaira menunggu pria itu keluar dari ruangan sidang dan meneriakinya. Dalam sidang terakhir di tahun yang sama, Ehsan divonis hukuman penjara selama 20 tahun tanpa adanya pembebasan bersyarat dan akan dideportasi kembali ke Afghanistan. Setelah kejadian ini, setahun setelahnya, keluarga Humaira mendirikan sebuah yayasan bernama Humaira Rahman Foundation yang bertujuan mengumpulkan uang bagi anak-anak pengungsi perang di Afghanistan. Hal ini merupakan cita-cita Humaira yang ingin membantu anak-anak yatim piatu di sana tetapi belum sempat terwujud. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.